Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Hana Rizka Bahtiar, bagian tim dari PT Rancang Rega Ruang. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara menghemat biaya pembangunan dari segi konsep. Sebelum kita membahas lebih jauh, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Pernah nggak sih kalian melihat suatu pembangunan yang terhenti atau mangkrak karena kekurangan biaya? Nah, sebenarnya untuk menghindari hal serupa, dalam proses pembangunan sebenarnya ada beberapa tips yang dapat kalian terapkan nih. Mau tahu apa aja tipsnya? Yuk, simak selengkapnya. Biaya merupakan salah satu pertimbangan utama dalam mendirikan sebuah bangunan. Tidak jarang, sebuah bangunan menjadi mangkrak dan terbengkalai karena tidak adanya penyusunan anggaran yang sesuai. Maka dari itu, hendaknya ketika melakukan konsultasi dengan arsitek dan klien, juga menyampaikan anggaran yang tersedia, sehingga bangunan dan anggaran menjadi sesuai dan tidak merugikan salah satu pihak. Tips menghemat biaya dalam sebuah pembangunan ini dapat dikategorikan menjadi dua. Kategori pertama, berkaitan dengan konsep dari bangunan itu sendiri. Yuk kita kulik beberapa tips menghemat biaya dari segi konsep arsitektur. Pertama, hendaknya kamu memilih desain yang minimalis. Desain minimalis tidak hanya sedang menjadi tren yang digandrungi oleh banyak orang. Lebih dari itu, desain ini cenderung memiliki tata letak ruang, properti, dan material yang akan mendukung penghematan biaya. Dengan konsep desain yang minimalis, kamu tidak harus membeli properti yang terlalu banyak di luar fungsi utamanya. Hal ini tentu sangat menguntungkan, bukan? Selain itu, konsep ini juga memiliki beberapa kelebihan lainnya. Di antaranya adalah jumlah ruangan yang tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta fungsinya sehingga mampu mengurangi biaya pembangunan. Kedua, kamu dapat menerapkan konsep rumah tumbuh. Jadi rumah tumbuh itu sendiri diangkat dari adanya kebutuhan untuk membangun rumah yang nyaman dengan dana dan lahan yang terbatas. Sehingga rumah ini menjadi hunian yang dirancang untuk pembangunan secara bertahap. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sang pemilik. Secara umum terdapat dua jenis rumah tumbuh, yaitu vertikal dan horizontal. Perbedaannya terletak pada arah pembangunannya. Rumah tumbuh vertikal berarti arah pembangunannya ke atas, sehingga memerlukan fondasi yang sangat kuat. Jenis ini cocok diaplikasikan pada lahan yang tidak terlalu luas. Sedangkan rumah tumbuh horizontal, arah tumbuhnya ke samping. Jenis ini cocok diterapkan pada lahan yang cenderung lebih luas dengan bangunan yang tidak memerlukan fondasi sekuat rumah tumbuh vertikal. Ketiga, kamu dapat berfokus pada desain rumah yang memiliki ruangan multifungsi. Desain sejenis ini cukup menguntungkan bagi kalian yang memiliki lahan dan dana terbatas, sehingga tidak membutuhkan sekat-sekat yang permanen. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya ruangan yang kamu bangun, maka biaya yang kamu keluarkan juga semakin banyak. Kamu dapat menyatukan beberapa ruangan yang bersinggungan, misalnya ruang makan dengan dapur, ruang tamu dan ruang keluarga, dan sebagainya. Nah, sekian tips cara menghemat biaya dalam proses pembangunan. Kalau kalian membutuhkan jasa arsitek yang terpercaya, langsung saja hubungi kami PT Rancang Rega Ruang melalui kontak yang tertera di deskripsi box. Kalian bisa langsung tanya-tanya atau mengkonsultasikan budget yang dimiliki, sekaligus ide desain yang diinginkan. Sekian video kali ini, saya Hana Rizka Bahtiar pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.